Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Malayan. Back again with me, Indra di podcast Sukabawa. Long time no see, udah lama banget gak ngobrol-ngobrol sama teman-teman di podcast Sukabawa. Apa kabarnya semua? Hopefully dalam kondisi yang baik, yang sehat. Sudah mulai beraktivitas normal lagi setelah mungkin beberapa minggu yang lalu berlibur dan sebagainya. Sudah mulai kembali ke aktivitas seperti biasa lagi. Semoga semangat teman-teman, semoga harinya teman-teman menyenangkan dan penuh warna. Penuh warna. Oke, hari ini kita kembali ngobrol-ngobrol, tapi kali ini Indra sendiri karena Indra mau sekalian sharing juga tentang satu topik yang menurut Indra pribadi memberkati buat Indra pribadi. Lagi senang baca cerita tentang Abraham nih, yang belajar banyak dari Abraham adalah ngomongin soal iman, percaya. Mungkin teman-teman pernah dengar kisahnya di sekolah minggu, atau mungkin juga ya setiap kali ibadah pernah dengar kisah tentang Abraham dan juga Sarah, ya pasangan suami istri yang kalau kita baca di Kejadian 18 tuh ya Tuhan menjanjikan bahwa Abraham akan punya seorang anak laki-laki, dan waktu Sarah yang sempat mendengar tentang hal itu, dia mungkin ragu juga ya, karena melihat secara kondisi real usia sudah lanjut gitu ya, udah kayaknya udah lewat masanya gitu kalau untuk ngomongin soal melahirkan anak gitu ya. Abraham sudah lanjut usia, Sarah juga sudah lanjut usia, kayaknya jadi tidak mungkin lah gitu kalau ngomongin secara realita. Tapi kalau baca kisahnya, akhirnya Sarah mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anak yang namanya Ishak. Dan akhirnya the story continues, dan mungkin kita tahu bahwa generasi Abraham ini luar biasa memberkati banyak orang gitu ya. Dan kisahnya inspiratif banget. Generasi-generasi setelah Abraham ini, kisah-kisahnya tuh inspiring banget dan kadang menguatkan kita banget. Nah, bagian tuh Abraham dan juga Sarah menarik kalau ngomongin hal ini. Jadi penasaran ketika ngomongin kisah ini, gimana ya kira-kira responnya Abraham dan juga responnya Sarah ketika mendengar janji itu gitu ya. Mungkin di kisah ini aku nggak baca banyak tentang responnya Abraham ya, tapi lebih ke highlightnya ke responnya Sarah yang ragu gitu. Mungkinkah itu terjadi gitu ya? Sedangkan Abraham mungkin sebagai orang yang memang orang pilihan Tuhan, aku pikir akan optimis dan percaya karena Tuhan yang berfirman gitu ya, firman Tuhan yang menyatakan. Kayaknya sebagai pasangan mungkin saat itu dilema juga, karena mungkin Sarah orangnya cukup realistis melihat bahwa kayaknya nggak mungkin deh, tapi Abraham mungkin kalau aku bisa membayangkan situasi tersebut, kayak Abraham itu janjinya Tuhan loh gitu kan, pasti tergenapi. Tapi Sarah kayak secara realistis kita udah lanjut usia dan kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Tapi yang terjadi memang akhirnya firman Tuhan tergenapi, dan akhirnya Sarah mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anak yang jadi generasi yang luar biasa memberkati. Jadi wondering, seringkali kita ada di kondisi yang punya dua sisi, yaitu sisi Abraham yang kayak optimis sama Tuhan, dan sisi Sarah yang mungkin meragukan karena secara realistis kayaknya nggak mungkin deh. Karena kondisi yang ada di hadapan mata tuh cukup stuck, cukup complicated. Kayaknya butuh waktu yang lama untuk membereskan dan sebagainya. Tapi Tuhan mau menggenapi bahwa ya Dia akan menolong, Dia akan ada bersama kita senantiasa. Dan rancangannya mau rancangan yang damai sejahtera. Ada banyak janji Tuhan yang kita dengar dan kita coba terus doakan. Dan kita juga pasti berkata dalam hati, amin ya Tuhan, semoga itu terjadi buat hidupku. Tapi ternyata di prosesnya kita harus menghadapi lagi masalah yang sama, yang mungkin juga cukup, ada yang mungkin sudah bertahun-tahun, mungkin ya bahkan lebih dari itu, sudah cukup lama. So hari ini
Indra belajar banyak dari Indra belajar banyak dari Abraham tentang unlimited faith gitu ya. Iman yang melampaui realita. Indra percaya, mungkin ini bukan hal yang gampang. Mungkin orang ada berpikir kayak aduh kayaknya terlalu ngawang takutnya gitu ya. Tapi Indra percaya beriman berbicara tentang percaya meskipun belum melihat. Indra percaya bahwa ternyata kalau Tuhan katakan iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Mungkin kita Indra melihatnya dan mengakhirinya seperti bahwa mungkin ketika kita punya iman sebesar biji sesawi yang memindahkan gunung tersebut, proses gunungnya pindah tuh kita nggak lihat. Pandang kita lagi ke arah mana, tapi tiba-tiba gunung itu udah pindah aja. Dan akhirnya kita melihat bahwa ini pekerjaan Tuhan yang nyata dan luar biasa. Mungkin dalam prosesnya kita tidak selalu mungkin mempertanyakan dan juga wondering gitu ya, dan juga kayaknya jadi kayak questioning juga dan bertanya sama Tuhan kok ini kejadian ya. Kayak suka ada orang yang beropini kalau Tuhan memang baik sama aku kok dia izinkan yang terjadi, kok dia izinkan pengalaman yang tidak mengenakannya terjadi buat hidup aku dan sebagainya. Tapi aku percaya banget, Indra percaya banget apa yang Indra itu dari kisah Abraham ini. Ya mungkin teman-teman punya interpretasi yang berbeda-beda, tapi Indra percaya bahwa imannya Abraham luar biasa banget gitu ya. Dan akhirnya bagiku kalau ngomongin soal unlimited faith, ngomongin juga tentang bagaimana kita bisa tetap keep in touch sama Tuhan dan tetap dalam circle-nya Tuhan. Dalam artian istilah bergaul karib dengan Tuhan tuh kayaknya real banget ya. Teman-teman coba deh kita membayangkan ya gitu ya. Lebih gampang mana berdoa dan berharap di masa susah dengan di masa yang lagi bahagia. Aku pikir akan lebih gampang berdoa memuji Tuhan dan juga menyembah Tuhan ketika kita lagi masa-masa yang lagi memang baik-baik saja. Tapi kalau ngomongin yang kesungguhan hati dan benar-benar penyerahan diri yang maksimal total yang bilang kita merasa dekat banget sama Tuhan, aku rasa itu di masa-masa sulit ya. Aku rasa teman-teman mungkin merasakan. Aku pernah punya pengalaman waktu itu mau masuk ke salah satu kampus karena waktu itu aku pakai jalur undangan dan beasiswa. So itu karena memang gak ada opsi lain, karena memang saat itu kondisi ekonomi lagi struggle. Jadi memang satu kampus itu yang benar-benar aku harapkan. Dan saat itu aku merasa aku berdoanya benar-benar kayak segenap hati aku berdoa. Aku benar-benar menyerahkan diri sama Tuhan. Dan di hari pengumuman jalur beasiswa dan jalur seleksinya ternyata aku diterima dan itu bahagia banget. Tapi kalau ngomongin soal masa-masa bahagia, kadang kita juga karena saking bahagianya ya kita mungkin memuji Tuhan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita juga merasa saking bahagianya, saking senangnya, saking baik-baik saja dan semuanya under control. Kayaknya kadang-kadang kita jadi lebih mengandalkan kekuatan sendiri ya. Tidak semua ya, tapi kadang-kadang kita jadi lupa gitu kan ya. Jadi bukan berarti nggak boleh bahagia ya teman-teman. Bahagia boleh banget, itu hal yang teman-teman harus kata orang dapatkan ya, harus alami juga. Kebahagiaan tuh hal yang bisa kita achieve, kebahagiaan adalah hal yang selalu kita bisa syukuri setiap harinya. Dan ya masa-masa sulit buat Abraham dan Sarah adalah ketika mereka tidak punya keturunan setelah berapa lama gitu. Bahkan dikatakan dalam kitab sama mereka sudah lanjut usia, mereka belum punya keturunan. Tapi akhirnya Tuhan jawab dengan sebuah jawaban, yaitu lahirnya Ishak. Unlimited faith berbicara tentang bukan hasil tapi proses. Unlimited faith adalah iman yang akan terus tetap percaya, yang kalau ada sebuah statement, if it's not good it's not the end. Ya ketika Tuhan belum genapi, ya mungkin belum waktunya Tuhan, tapi tetap belajar percaya bahwa sesuatu yang terbaik akan terjadi. Kembali lagi, unlimited faith butuh dasar yang teguh banget. So hari ini dengan jatuh bangunnya kita dengan dalam kehidupan kerohanian dan juga bagaimana kita
coba untuk keep in touch dan membangun relationship, dan juga bukan hanya membangun tapi juga maintain relationship dengan Tuhan. How is it going gitu ya, dengan teman-teman semua, bagaimana prosesnya, bagaimana hal apa yang sudah dilakukan dalam membangun keintiman dengan Tuhan. Aku rasa kalau memang sesuatu yang kita harapkan belum terjadi, bukan berarti Tuhan jauh ya. Tapi aku percaya bahwa ketika kita terus mendekat, apapun yang terjadi kita akan merasa Tuhan itu selalu dekat. Dan itu sesuatu kekuatan yang baru. Ini mungkin terdengar Indra sih nggak ngalamin, aku alamin gitu ya. Aku benar-benar struggle banget loh. Mungkin struggle kita berbeda, mungkin apa yang kita alami beda-beda. Tapi satu hal yang pasti, berkaca dari kisah dan pengalaman yang pernah Indra alami juga, dan mungkin ya sekali lagi Indra mungkin tidak mengetahui pengalaman atau apa struggle yang teman-teman hadapi, tapi one day for sure bahwa unlimited faith ini bukan hanya mengacu pada hasilnya, tapi mengacu pada sikap hati yang terus stay sama Tuhan gitu. Yang berbicara tentang Tuhan meredakan angin yang kencang ketika ada di lautan, ya kita tetap tenang gitu. Meskipun memang struggle-nya mungkin ketika di atas perahu yang terombang-ambing gitu ya, kita mungkin kadang masih merasakan istilah kalau naik pesawat mungkin turbulensi kita masih rasakan, tapi angin kencang itu tidak akan menyentuh kita, angin kencang itu tidak akan menenggelamkan kita, tapi turbulensinya mungkin kita masih rasakan goyangannya. Mungkin kalau teman-teman pernah naik kapal laut, mungkin ya ombak-ombak kecilnya masih kerasa, tapi ketika ada angin kencang dan ada ombak besar yang coba untuk menenggelamkan kita, Tuhan yang akan redakan itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada Tuhan di perahumu itu gitu? Apakah perahu itu menggambarkan hati kita, jiwa kita? Apakah ada Tuhan di situ? Karena baik again, rancangannya rancangan bawa damai sejahtera. Dan sama seperti Abraham dan Sarah yang menunggu lama. Mungkin mereka juga gak mau menunggu ya. Tidak ada yang suka menunggu. Tapi belajar bahwa ketika Tuhan firmankan sesuatu, dan akhirnya Abraham percaya, meskipun Sarah akhirnya awalnya mungkin meragukan, tapi ketika akhirnya Ishak lahir, aku percaya kondisi imannya Sarah dan juga Abraham makin dikuatkan, dan makin percaya bahwa Tuhan tuh amazing banget, Tuhan tuh berkuasa banget. Dan yuk miliki iman yang seperti itu, meskipun secara belum terlihat apa hasilnya atau apa yang sudah terjadi secara realita, tapi milikilah iman yang tetap percaya meskipun gak mudah. Tapi yang pasti Tuhan baik, dan dia gak akan pernah jadikan kondisi buruk buat hidup kita. Kalaupun kita sedang mengalami kondisi yang tidak kita harapkan, tetap percaya dan tetap ingat bahwa ketika ada Tuhan di hati kita, Tuhan di hidup kita, apapun yang jadi kamu akan baik-baik aja, dan tidak akan ada sesuatu yang melampaui kapasitasmu. Apalagi ada Tuhan yang menopang kamu di situ. Milikilah unlimited faith, setia dalam menunggu dan juga berharap. Beda yang menunggu dan pasrah dengan menunggu dan berharap. Back again, butuh sikap hati, butuh fondasi hidup yang benar-benar teguh, dan makanya make sure ada Tuhan di situ, maka kita akan punya sikap hati yang selalu percaya dan mampu, karena Tuhan yang mampukan, terus berharap lewat unlimited faith itu. Jadi buat teman-teman yang lagi menunggu, teman-teman yang lagi struggle, mungkin kalau ngomongin unlimited faith, ya aku udah beriman kontra, tapi kok berat banget ya kayaknya ya. Kok aku udah beriman kok, tapi kok belum ada hasilnya ya. Kalau ngomongin unlimited, kita pribadi secara kekuatan manusia nggak pernah bisa dapetin yang unlimited ya. Tapi sekali lagi sumber semua dari Tuhan. Ya karena kita terus beriman dan percaya. Sedikit tips kalau menurut aku, ya mungkin semoga membantu dalam proses struggle dan juga berharap, beriman tentang sesuatu yang sedang didoakan dan diharapkan. Miliki waktu untuk bergaul dengan Tuhan dan juga sesama, khususnya komunitas-komunitas di mana engkau bertumbuh. Mungkin di gereja, mungkin di pertemanan dekat, mau persahabatan, komsel, atau mungkin juga komunitas-komunitas di mana engkau bertumbuh di situ. Banyak bentuknya ya, yang teman-teman bisa merasa bahwa aku mendapatkan banyak nilai positif di situ. Ya ngobrol lah, gitu. Diskusi lah. Kadang-kadang kita kalau mikirin semua sendiri, kalau kita hanya ada di kamar aja, duduk diam, sambil
memikirkan banyak permasalahan seperti itu kayaknya agak susah. Dan bukan berarti tidak boleh lagi pengen sendiri deh gitu, ya nggak apa-apa sih. Cuman aku yang pernah aku alami dan pernah dengar dari beberapa teman-teman, duduk diam sendiri kadang membuat kita jadi makin overthinking ya kadang-kadang gitu ya. Jadi balance dengan memiliki waktu sendiri dengan banyak sharing, banyak fellowship, banyak ngobrol dan sharing. Seringkali kalau kita mendengar ternyata teman, seringkali apa yang terjadi bahwa ketika kita mendengar kesaksian teman, ternyata yang dia alami ternyata lebih berat ya, tapi dia bisa survive dan tetap sukacita loh. Itu kadang membuat kita jadi lebih kayak oke, bangkit lagi imannya. Ketika kita ternyata ada teman yang mengalami hal yang sama, tapi dia juga melakukan hal yang tetap berdoa dan berharap, ternyata dia akhirnya dapat hasilnya, dapat resultnya, akhirnya dapat kemenangannya, akhirnya kita bangun lagi iman kita. Jadi teman-teman, di dunia ini aku percaya, aku alami unlimited faith dibangun oleh fondasinya sama Tuhan, tapi kita yang kembangkan dengan cara kita masing-masing, yang kita tahu oke, aku lebih senang dengan solitude, waktu dengan Tuhan, just do it gitu. Kalau kita lebih senangnya di gereja memuji Tuhan, aku senang banget, imanku bangkit banget ketika aku lagi memuji Tuhan. Kau mungkin sediakan waktu untuk ambil gitarmu, atau mungkin kau ketemu dengan teman-teman seminggu sekali untuk memuji Tuhan di komsel maupun di gereja gitu ya. Aku bangkit banget imannya ketika banyak ngobrol sama teman-teman. Ya, luangkanlah waktu untuk ngobrol sama teman-teman. Baik sekarang kan ada online meeting gitu ya, teman-teman bisa sharing lewat banyak platform gitu ya. Nah, kalau memang nggak bisa ketemu secara langsung, tapi it works teman-teman. Itu hal sederhana yang bisa kita lakukan dengan hal-hal lain. Mungkin ada banyak masukan dari mentor atau mungkin orang-orang sekitar yang bisa kita lakukan. Ya kalau memang itu kita merasa itu bisa membangun iman kita, belajar untuk bangun iman kita, dan akhirnya unlimited itu datang dari Tuhan. Aku percaya, tapi faith itu kita yang miliki dan unlimited itu dari Tuhan. So let's collaborate dua hal tersebut supaya kita bisa survive dalam artian bukan hanya bertahan dan akhirnya tinggal menunggu waktu ya, tapi lebih kepada survive dan terus berharap bahwa pada apapun yang terjadi endingnya akan baik-baik aja, dan endingnya akan sesuai dengan rencana Tuhan yang indah. Jadi teman-teman, semangat back again, unlimited faith, iman yang melampaui realita. Dalam artian iman yang tetap percaya meskipun secara realita sulit adalah hal yang sulit banget. Setelah Indra pun percaya dan mengalami itu, bukan berarti Indra merasa bahwa Indra juga bisa punya unlimited faith di masa-masa sulit. Mungkin Indra sekali lagi nggak tahu apa yang teman-teman lagi alami, tapi kalau kita belajar untuk punya unlimited faith yang seperti Abraham dan Sarah ini, yang setia menunggu sampai akhirnya Tuhan genapi, aku percaya akhirnya kita akan melihat sesuatu yang indah, dan bahkan sesuatu yang makin membangun hidup kita, sesuatu yang makin menjadi fondasi hidup yang luar biasa buat kita, dan akhirnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan, hidup kita jadi berkat, hidup kita jadi semakin dekat dengan Tuhan, karena that's the point. Tuhan mau dekat dengan kita, pertanyaan kita mau dekat sama Tuhan gak? Dan dekat dengan Tuhan punya banyak amazing influence dalam hidup kita, untuk kita damai sejahtera, untuk kita terus berharap dan terus sukacita, bersyukur banyak hal, dan itu dia dapat ketika dekat dengan Tuhan lewat cara kita masing-masing yang kita rasa ini cara terbaik untuk dekat dengan Tuhan. Just do it sekali lagi. Tapi sekali lagi teman-teman, semangat, jangan patah semangat, terus berharap dan percaya, sama seperti Abraham dan Sarah yang akhirnya setelah menunggu lama mereka akhirnya bisa mendapatkan Ishak sebagai anak. Teman-teman, aku berdoa dan aku yakin teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang amazing buat hidup teman-teman. Kalau emang ada waktu lagi menunggu, tetap setia menunggu dan tetap percaya, tetap dekat sama Tuhan, jangan putus asa, dan terus percaya bahwa Tuhan berikan yang terbaik. Semangat buat teman-teman, dan ini podcast Suka Bawa episode kali ini. Sekali lagi, milikilah unlimited faith, dan Tuhan Yesus memberkati. Podcast Suka Bawa by Gereja Isa Almasih Malaer yang berlokasi di Jalan Malaer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Almasih Malaer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati.